6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Puji Tuhan kita bisa kembali beribadah di tempat ini. Semua sukacita, amin. Semua dalam kondisi sehat, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita semua. Mari kita berdiam diri di hadirat Tuhan. Mari kita bawa hidup kita sepenuhnya di hadapan tahta anak domba Allah. Dia hadir di tempat kudusnya. Dia hadir di atas puji-pujian umat yang datang di hadiratnya. Saudaraku, mari hari ini kita fokus sembah Allah kita yang kudus. Naikkan segala pujian hosana bagi Dia. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kemuliaan, pujian dan hormat kami hanya bagi Engkau Yesus. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan Bapa. Engkau layak dimuliakan Yesusku. Segala sembah kami naikkan hanya bagimu. Segala pujian kami naikkan bagimu Yesusku. Terpujilah namamu. Hosana. Haleluya. Hosana to the King. Hosana to the Lord. Hosana in the
Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. ku agungkan, Ku agungkan Yesus kau Raja, Yesus kau yang Raja. bertata Tuhan. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia yang bertata. Dia berkuasa dan layak dipunyai. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan, boleh berikan salam satu sama lain, katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berikan pujian bagi nama Tuhan. Nama Yesus berkuasa, nama Yesus ajaib, Dia yang layak kita sembah. Amin. Namanya Tuhan benar yang teguh, kota benteng, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kita percaya dalam nama Yesus berkuasa. Amin. Namanya Tuhanku benar yang teguh, kota benteng, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang gunung batu keselamatanku. Engkau termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal,
Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Nama itu Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Pada nama itu Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama, Engkau yang mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, baru berdari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan bersama-sama, Kau terbesar, terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Katakan sekali lagi bersama-sama, Kau terbesar dan mulia. Ajaib Kau Yesus. Haleluya Tuhan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terbesar di dalam hidup kami, Engkau yang termulia, Engkau yang terutama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kami renungkan kehidupan kami, bila kami ada di dalam satu lembah, bahkan di dalam satu titik terendah di dalam hidup kami mau merenungkan Tuhan, adakah yang lebih setia, yang penuh kasih selain Engkau Yesus? Adakah sumber pengharapan kami selain di dalam Engkau Yesus?
Yang aku tahu dan aku yakin dan aku percaya hanya Kau Yesus segalanya Tuhan. Tak ada yang menggantikan Kau Tuhan. Harta benda kekayaan semua akan hilang Yesus, tapi hanya Kau yang tetap setia di dalam hidup kami. Jangan ada yang menggantikan Engkau Tuhan. Jangan ada yang menggantikan Engkau Yesus. Adakah yang lebih
Engkau satu-satunya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan saat kami dalam lembah kekelaman, Engkau selalu menuntun setiap langkah-langkah kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Oh Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami, Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Ajar kami untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Mampukan kami untuk melihat setiap jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Beri kami kemampuan untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Ampuni kami kalau kami sering mengabaikan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak peduli perasaan-Mu. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak mau tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, pulihkan kami. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah
percaya tidak ada satupun jalan-jalan-Mu yang jahat bagi kami. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Engkau tahu kapan waktunya untuk menolong kami. Engkau tahu kapan waktunya untuk mengangkat kami. Engkau tahu kapan waktunya Tuhan untuk memakai setiap kami. Kami percaya jalan-jalan-Mu itu sempurna bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau terus bekerja memulihkan umat-Mu, menguatkan umat-Mu, menyembuhkan umat-Mu, meneguhkan hati umat-Mu. Engkau yang memberikan damai sejahtera, Engkau yang memberikan sukacita. Terima kasih Bapa, berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Buka rahasia firman-Mu bagi kami. Buat kami mengerti kebenaran-Mu sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Lawat juga anak-anak, urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara Engkau kepada anak-anak sesuai dengan kapasitas mereka. Berikan hikmat kepada setiap guru-guru untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerjalah Engkau dengan bebas. Engkau guru agung kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Anugerah Tuhan yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan. Kita bisa beribadah di tempat ini. Saudara, kami mengucapkan terima kasih buat setiap dukungan Bapak Ibu Saudara untuk perayaan Natal sekolah minggu yang sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat. Dan puji Tuhan kita menargetkan 100 anak baru atau orang luar. Dan kemarin yang hadir sekitar 85. Itu target yang cukup bagus saudara ya. Dan mayoritas bukan dari Kristen. Dan saya pikir ini luar biasa. Kita berdoa supaya setiap mereka yang sudah mendengarkan Injil, mendengarkan kebenaran, Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup mereka. Dan puji Tuhan acaranya berjalan dengan baik dan meriah saudara. Itu pertama kali saya khotbah di sekolah minggu saudara. Luar biasa, sampai semua pakaian saya basah saudara. Iya, karena apa? Saya harus mengimbangi dengan berisiknya saudara. Di sana nggak ada AC saudara ya, dan anak-anak juga kan maklumlah. Kita nggak bisa paksa anak-anak untuk bisa tenang dengar khotbah, apalagi mereka bukan orang Kristen saudara. Ada saja 1, 2, 3, 4, 5 orang yang agak berisik dan kita harus berusaha untuk menguasai keadaan. Dan puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa minggu depan persis jam segini, jam 10 kita Natal di tempat ini saudara ya. Ajak rekan, teman, dan saya dapat informasi bahwa untuk kupon sembako sudah habis saudara. Jadi ada 100 orang dari Ngujang nanti yang akan ikut. Tentu 100 orang yang akan dapat paket sembako saudara. Dan semua dari mereka non-Kristen saudara. Kita doakan supaya ketika mereka merayakan Natal bersama dengan kita, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus membukakan kepada mereka tentang Kristus, dan mereka dikasih anugerah oleh Tuhan. Dan tentu 100 dari sana sama kita. Ruangan ini masih banyak yang kosong saudara. Kapasitas ruangan ini 300 saudara. Kalau dipaksakan 350. Karena itu mulai ajak tetangga saudara, khususnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau orang Kristen yang sudah lama tidak bergereja, orang-orang yang belum bertobat. Harapan kita, kado Natal kita yang terbaik kita kasih ke Tuhan adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Biar itu yang menjadi kado kita bagi Tuhan. Itu hadiah terbaik kita bagi Tuhan. Kita bawa orang mengalami kasih Tuhan, kita bawa orang bertemu dengan Tuhan, dan mereka dipulihkan. Ketika mereka dipulihkan, Alkitab katakan 1 orang bertobat, itu sorga, itu bersukacita saudara. Jadi kalau saudara ingin melihat sorga bersukacita, gampang.
Surga tidak bersuka cita kalau kita punya rumah baru. Surga tidak bersuka cita kalau kita punya mobil baru. Surga tidak bersuka cita kalau kita pelayanan kita hebat. Enggak, buat apa pelayanan kelihatan hebat tapi enggak ada yang bertobat, saudara. Buat apa? Surga itu baru bersuka cita ketika dia lihat ada orang yang bertobat. Wow. Jadi saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ingin kasih yang terbaik pada Tuhan. Lewat hidupku ada banyak orang mengalami kasih Tuhan, banyak orang dipulihkan, banyak orang bertobat. Itulah yang mendorong saya kenapa setiap hari saya kirimin renungan, saya kirimin video. Harapan saya cuma satu, orang bertobat. Karena itu yang membuat Tuhan bersuka cita, itu yang membuat Tuhan senang, saudara. Suaranya ini agak kurang ini ya, kayak pecah. Coba ya. Saudara, tema yang ingin saya bawakan pada pagi hari ini adalah pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Saudara, putus asa itu bisa menghinggapi siapa saja. Orang kaya, orang miskin bisa putus asa. Orang ganteng, orang jelek bisa putus asa, saudara. Orang berpendidikan, gak berpendidikan, dan orang kalau sudah berputus asa, ujung-ujungnya bisa bunuh diri. Makanya ada sebuah penelitian mengatakan seperti ini, saudara. Orang bisa bertahan hidup 40 hari tanpa makan. Bisa. Orang bisa bertahan hidup 4 hari tanpa minum sama sekali. Masih bisa bertahan. Orang bisa hidup bertahan sekitar 8 menit tanpa oksigen, bisa. Tapi 1 menit orang tanpa pengharapan, orang bisa mati. Kenapa? Karena ketika orang tidak punya pengharapan, orang akan bunuh diri. Salah satu yang membuat saudara dan saya tetap bertahan hidup saat ini adalah karena kita masih punya pengharapan bahwa besok lebih baik, bahwa besok lebih baik. Saya masih punya pengharapan saya bisa sembuh. Saya masih punya pengharapan bahwa utang saya bisa lunas. Saya masih bisa punya pengharapan. Pengharapan itu yang menopang. Makanya Alkitab katakan pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Sebenarnya dunia ini, saudara, sudah kehilangan pengharapan sebenarnya. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat 6. Ini pesan Tuhan kepada umat Israel saat mereka ada di pembuangan, di mana mereka mulai kehilangan pengharapan. Ketika mereka sudah mulai putus asa, mereka dibuang ke Babel, saudara. Dan di tengah-tengah keputusasaan itu Tuhan menyampaikan berita pengharapan. Dan berita pengharapan kepada orang Israel ini juga menjadi berita pengharapan bagi dunia tentang kedatangan Mesias, tentang kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesaya 8 ayat 23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Saat itu mereka mengalami kesuraman karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Mereka berzina secara rohani, akhirnya mereka dibuang menjadi budak lagi di Babel, menjadi tawanan. Tetapi Tuhan berikan janji kepada mereka, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu, yaitu Israel. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, kita tahu ini bagian dari suku Israel, maka di kemudian hari Ia memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat pasal 9 ayat 1 dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak
dan sukacita yang besar. Mereka telah bersuka di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat terakhir ini yang saya luar biasa dikatakan, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu saat saya merenungkan tentang fakta kehidupan ini, saudara. Saya nggak tahu saudara pernah berpikir nggak? Saya sempat berpikir gini, apa sih yang ingin saya capai dalam kehidupan ini? Tiba-tiba di dalam lamunan saya itu ada seperti menuntun berkata gini, coba bayangkan seandainya engkau punya uang 100 miliar. Engkau menjadi orang yang sangat kaya raya. Engkau bisa dapatkan apa yang kau inginkan. Terus hidupmu bahagia enggak? Apa yang ingin kau capai lagi? Saya merenung. Mulai saya lihat, oh iya ya, orang-orang kaya itu coba kita lihat ya. Ujung-ujungnya apa sih yang dicari? Kematian. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang sangat tragis. Semua yang kita perjuangkan selama kita hidup lebih kurang 70-80 tahun pada ujung-ujungnya akan berakhir saat kita mati. Orang berjuang, kerja keras, banting tulang, korbankan banyak hal. Ujung-ujungnya ketika dia mati, sudah gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Bahkan namanya pun dilupakan oleh orang. Makanya tidak salah kalau pemazmur mengatakan seperti ini. Manusia di dalam segala kemuliaannya, dia tidak dapat bertahan. Ia bisa disamakan seperti hewan yang akan dibinasakan. Mazmur mengatakan itu. Apa yang membedakan hidup kita dengan hewan? Apa? Hewan tidak diciptakan untuk makhluk kekal. Dan dia diciptakan hanya untuk bertahan hidup lewat apa? Makan seks. Dia hanya untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Itu hewan. Tetapi manusia diciptakan bukan untuk itu. Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk masuk dalam rencana Tuhan, dan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Ketika kita tidak masuk di dalam programnya Tuhan ini, sesungguhnya manusia itu tidak berbeda dengan hewan yang harus dibinasakan.
Ketika kita tidak mengerti tujuan Tuhan menciptakan kita, maka satu-satunya tujuan hidup manusia adalah perjalanan menuju kematian. Dan celakanya kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian itu cuma pintu masuk untuk kita menghadapi kehidupan kekal atau kematian kekal. Mati itu artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu mati. Sorga itu bersama dengan Allah. Jadi kalau kita perhatikan ya, siapapun orangnya, kalau dia tidak menghubungkan dirinya kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan, kepada panggilan Tuhan, sebenarnya hidupnya nggak bernilai. Hidup hanya untuk dibinasakan, sekalipun dia kaya raya, sekalipun dia terkenal, sekalipun dia terhormat di dunia, sekalipun punya jabatan. Dan disinilah tragisnya hidup. Saya pernah gumulkan itu. Dari situ saya memutuskan. Makanya Tuhan bilang gini, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawamu, artinya dibinasakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya itulah kondisi kita. Itulah kondisi manusia. Setelah manusia, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia dan keturunannya hidup dalam dosa, hidup dalam kesuraman dan terhimpit di dalam penderitaan. Seperti yang dikatakan kitab Yesaya tadi. Kita hidup di dalam kesuraman. Kita nggak tahu apa tujuan kita. Kita nggak tahu apa yang harus kita kejar. Kita nggak ngerti apa yang terpenting dalam hidup kita. Dosa telah membuat manusia kehilangan pengharapan. Dosa telah membuat manusia tidak lagi punya tujuan hidup selain menantikan kematian. Saya kadang kalau lihat orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang-orang terkenal, jujur, hati saya bertanya gini, seandainya engkau tahu bahwa engkau sedang menuju kebinasaan kekal, engkau tidak akan bangga dengan kekayaanmu, engkau tidak akan bangga dengan jabatanmu, engkau tidak akan bangga dengan popularitasmu. Dunia ini telah dibutakan oleh dosa, sehingga dia tidak tahu lagi apa yang terbaik, apa esensi dari hidupnya. Tapi kita bersyukur. Di tengah-tengah keputusasaan itu, di tengah-tengah kekelaman itu, di tengah-tengah himpitan itu, Yesaya menyampaikan berita sukacita, berita pengharapan. Yesus datang ke dunia untuk memberikan damai dan keselamatan. Tetapi tidak banyak orang yang mau mengenal siapa Yesus. Kenapa? Karena dunia ini sudah terlalu menarik bagi kita. Kita sudah kadung mencintai dunia ini sehingga kita tidak lagi tertarik kepada keselamatan itu. Kita terlalu mencintai dunia ini sehingga kita tidak mampu lagi melihat Sang Mesias, Sang terang itu. Saudara, kalau kita terlalu lama hidup dalam kegelapan, anggaplah 1 minggu kita hidup dalam gelap, saudara. Begitu saudara keluar dan melihat sinar,
mata saudara akan sakit. Betul nggak? Sakit. Sama seperti orang yang sedang katarak. Setelah dioperasi katarak, dia nggak boleh langsung lihat sinar matahari. Karena itu sakit. Benar ya Om Angki ya? Dan itulah kondisi manusia. Terlalu lama kita hidup dalam kegelapan, terlalu lama kita hidup di luar kebenaran, sehingga ketika disampaikan kebenaran, sehingga ketika terang itu datang, terang itu bukan memberikan damai sejahtera bagi kita, bukan memberikan sukacita bagi kita, tetapi menjadi siksaan bagi kita. Makanya tidak heran kalau saya menemukan ada orang ketika diajak mengalami kasih Tuhan, dia gak tertarik. Jangan dipaksa. Karena memang dia sudah terlalu menikmati dunia ini. Terlalu menikmati. Sama seperti kalau saudara terbiasa makan makanan yang penuh dengan penyedap rasa, makanan-makanan yang gak sehat. Begitu saudara dikasih makanan sehat, saudara, cuman sayur bening. Ya, waduh itu rasanya nggak enak, saudara, nggak enak. Tapi itu pilihan hidup. Sang terang itu sudah datang, memberikan pengharapan. Pertanyaannya, maukah kita menyambut pengharapan itu? Dan saya percaya orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang sedang menambut pengharapan itu. Amin, amin. Jangan mau ditipu oleh dunia ini, saudara. Jangan mau. Dosa telah membuat dunia ini menjadi tempat yang tidak ideal untuk dinikmati, saudara. Jadi kalau ada orang bilang gini, saya ingin mencari kebahagiaan. Lewat apa? Pernikahan. Lewat apa? Lewat uang. Lewat apa? Hiburan. Percayalah, engkau tidak akan pernah menikmati kebahagiaan. Saya dulu berpikir gini, saudara. Mungkin kalau saya sudah menikah, saya akan bahagia. Betul. Pertama bahagia. Lama-lama kebahagiaan itu keputusan. Betul nggak? Makanya suatu saat istrinya John Maxwell. John Maxwell ini seorang hamba Tuhan dan motivator. Ditanya gini, saudara, sama orang. Kamu bahagia nggak menikah dengan John Maxwell? Dia bilang. Oh tidak, kaget, saudara. Orang semua kagum dengan John Maxwell, saudara. Semua orang kagum karena dia, waduh, motivator hebat di dunia, saudara. Istrinya bilang gini, kebahagiaan saya bukan karena John Maxwell. Menikah bukan untuk mencari kebahagiaan, dia bilang. Tetapi menikah untuk memberikan kebahagiaan. Makanya saudara mau menikah dengan siapapun, kalau kita ingin mencari kebahagiaan, semakin engkau mencari kebahagiaan, semakin tidak bahagia. Karena engkau akan selalu menuntut orang lain membahagiakan kita. Kita hanya bahagia ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Itulah kebahagiaan. Jadi dosa telah membuat kita nggak bisa lagi mendapatkan kebahagiaan yang ideal dari dunia ini. Tetapi ketika kita hidup dalam Kristus, kita mengalami kasih Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan dan lewat hidup kita orang lain akan bahagia. Jadi kalau saya lihat kenapa ya rumah tangga itu sering cekcok. Yang paling besar penyebabnya karena istri menuntut suami membahagiakan dia, mengerti dia, dan suami menuntut istri membahagiakan dia. Anak menuntut orang tua membahagiakan anak, orang tua menuntut anak membahagiakan orang tuanya. Gak bisa, saudara. Dunia ini Alkitab katakan sudah hidup dalam kegelapan, sudah tidak ideal lagi. Makanya Yesus datang. Dosa membuat manusia hidup dalam penderitaan dan keputusasaan. Dosa itu membuat orang hidup dalam penderitaan dan keputusasaan.
Makanya sebenarnya nggak ada saudara orang yang bisa bahagia menikmati dosa. Nggak ada. Nggak ada. Jiwanya itu berontak saudara. Tapi kita bersyukur. Di tengah-tengah keputusasaan umat manusia. 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya sudah menyampaikan kabar pengharapan kepada umat manusia. Wow. 700 tahun saudara. Sebelum Mesias itu datang, Nabi Yesaya sudah menyampaikan kabar keselamatan itu. Apa itu saudara? Ada 4. Saya simpulkan saudara dari apa yang kita baca tadi. Ada 4 kabar baik yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Harusnya ketika kita merayakan Natal, kabar ini menjadi bagian hidup kita. Amin. Ketika kita merayakan Natal, ini harus menjadi bagian hidup kita. Natal bukan berbicara bagaimana kita bisa merayakan pesta. Natal bukan berbicara bagaimana kita beli pakaian baru. Natal bukan berbicara makan-makan, bukan. Tetapi ada 4 hal yang Tuhan sampaikan, yang ingin Dia bagikan kepada kita ketika berbicara Natal, ketika berbicara kedatangan Sang Mesias. Saya rindu Natal tahun ini menjadi bagian kita saudara. Amin. Jangan saudara kita sudah capek-capek panitia Natal saudara ya. Capek tenaga, capek pikiran, capek perasaan, capek dompet saudara. Tapi kita nggak dapatkan ini. Katakan kiri kananmu, bro, sudah mahal engkau bayar-bayar untuk Natal. Kau harus dapatkan keempat hal ini, bilang. Karena itu perhatikan baik-baik, bilang. Amin. Jangan sampai kita kehilangan. Saya sering kali saudara ya, dari muda, dari umur 20-an tahun, saya sudah sering panitia saudara. Panitia Bible Camp, panitia Natal, panitia Paskah, panitia KKR. Waduh, saya ini mungkin nggak tahu udah berapa puluh kali jadi ketua lah, jadi panitia, udah macam-macam saudara. Yang sangat tragis saya temukan saudara, yang sangat tragis, khususnya KKR dan juga camp saudara. Orang yang datang KKR diberkati, orang yang ikut Bible Camp diberkati, tapi panitia babak belur, kepahitan, kecewa. Sering saudara lihat kayak gitu, ribut satu dengan yang lain. Saya bilang, bodoh sekali. Kita sudah capek tenaga, kita sudah capek pikiran, kita sudah capek uang, kita capek perasaan, ujung-ujungnya kita terluka. Bilang, bro, jangan mau tertipu sama iblis, bilang. Halo? Kalau orang lain diberkati, harusnya kita panitia jauh lebih diberkati. Amin. Kalau orang lain nanti yang datang dipulihkan, harusnya kita lebih dipulihkan. Kalau orang lain mengalami sukacita, harusnya kita lebih sukacita. Saya kadang melihat kurang ajar iblis menipu. Loh, saya sering saudara. Ujung-ujungnya selesai acara, semua orang bersuka, kita kecewa, kita kepahitan saudara. Dan saya tahu di tempat ini nggak ada. Amin. Amin. Saudara, ada 4 kabar sukacita. Yang pertama apa? Berita pengharapan. Berita pengharapan. Natal itu berbicara pengharapan bagi dunia. Pasal 8 ayat 23 dikatakan, tetapi tidak selamanya ada apa? Kesuraman. Katakan kiri kananmu, bro, tidak selamanya hidupmu suram, bilang. Tidak selamanya hidupmu suram. Katakan istrimu, suamimu, tidak selamanya kita suram, bilang. Amin. Mungkin hari ini kita suram, tapi Sang Mesias itu sudah datang. Dia adalah pembawa terang. Kita tidak lagi hidup dalam kesuraman. Apalagi kita jemaat MDC, masa depan cerah. Harusnya masa depannya cerah. Amin. Bukan curam, bukan curam. Ini berita. Makanya setiap Natal saudara, mintalah Tuhan, apa yang Tuhan sediakan dalam hidupku.
Yesus sudah datang ke dunia. Saya percaya ketika Yesus datang ke dunia, Yesus datang dalam hidupku. Engkau bawa semua yang terbaik dari surga dalam hidupku. Amin. Dia berikan semua yang terbaik. Makanya Yesaya katakan tidak selamanya akan ada kesuraman. Memang ada saat-saat kita mengalami kesuraman. Ada saat-saat seolah-olah kita nggak berdaya. Ada saat-saat seolah-olah kita kalah. Tetapi Tuhan katakan tidak selamanya ada kesuraman. Untuk negeri yang terhimpit itu, untuk keluarga yang terhimpit, untuk bisnismu yang terhimpit, untuk anak-anakmu yang terhimpit. Tidak selamanya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Mungkin dulu, mungkin selama ini engkau direndahkan Tuhan karena engkau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena engkau bermain-main dengan dosa, karena engkau bermain-main dengan kuasa kegelapan. Tapi ketika Sang Mesias itu datang dalam hidupmu, ketika engkau berkata, Tuhan, aku izinkan engkau masuk dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku izinkan engkau menuntun langkah-langkahku. Aku izinkan engkau membawa aku masuk dalam rencanamu. Maka dia katakan, dia akan apa saudara? Memuliakan jalan ke laut. Dia akan buka jalan saudara. Dia akan buka jalan atas masalahmu. Dia akan buka jalan atas sakit penyakitmu. Dia akan buka jalan atas segala ketakutanmu saudara. Pasal 9 ayat 1 dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Mungkin kau melihat selama ini masa depanmu gelap. Saya nggak tahu apa yang terjadi ke depan, gelap. Sehingga engkau tabrak sana, tabrak sini, lakukan segala cara, menghalalkan segala cara, karena engkau nggak mengerti apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Tapi ada satu berita sukacita, terang itu sudah datang saudara. Sehingga kita bisa melihat jalan yang Tuhan sediakan. Engkau tidak hidup lagi dalam kegelapan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun lalu Yesus sang terang itu sudah datang ke dunia. Pertanyaannya, sudahkah dia datang dalam hidup kita? Sudahkah dia masuk dalam hidup kita? Atau kita hanya terjebak kepada agama? Kita beragama tapi kita enggak bertuhan. Kita datang ke gereja, kita aktif pelayanan, tapi hidup kita dalam kegelapan. Karena Kristus itu belum menerangi hidup kita. Kristus itu belum berdaulat dalam hidup kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Biar Natal kali ini saudara menjadi momentum di mana kita berkata, Tuhan, Engkau sang terang itu, aku izinkan masuk dalam hidupku. Kau berdaulat dalam hidupku. Lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Maka engkau akan melihat hidupmu itu penuh dengan terang. Jalan-jalan yang Tuhan sediakan engkau bisa lihat dengan jelas. Kau bisa lihat rencana Tuhan dalam hidupmu. Natal berbicara pengharapan. Sudahkah kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan? Atau kita masih mengandalkan kekuatan kita? Kita mengandalkan pengalaman kita, kita mengandalkan keluarga kita mengandalkan uang kita. Sehingga ketika kekuatanmu lemah, kau putus asa. Ketika hikmatmu terbatas, engkau putus asa. Ketika uangmu hilang, engkau stres, engkau putus asa. Ketika bisnismu goncang, imanmu goncang dan engkau putus asa.
Saya mau ngajak setiap kita, sebelum mengakhiri tahun ini, menatap tahun 2024, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, biar terang itu yang menuntun langkah-langkahku. Engkau Tuhan, Engkau Raja dalam hidupku. Salah satu doa favorit saya setiap hari, saya bilang, Tuhan, jangan sembunyikan dirimu dariku. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dariku. Jangan sembunyikan jalan-jalan-Mu dariku. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dariku. Mampukan mata hatiku melihat dengan jelas apa yang Tuhan sediakan dalam hidupku. Karena untuk itulah Yesus datang. Tanpa Yesus kita hidup dalam kegelapan. Tanpa Yesus kita stres, kita putus asa, kita enggak tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Makanya kita sering kalut, panik. Kita membuat keputusan-keputusan yang membahayakan hidup kita. Keputusan-keputusan yang menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Karena kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hikmat kita, saudara. Saya tahu ini enggak mudah. Enggak mudah, saudara. Saya setiap hari bergumul, Tuhan tolong. Makanya kita harus belajar hidup benar. Hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat Tuhan. Kuduslah kamu. Tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Tuhan, Alkitab katakan. Jadi ketika engkau bermain-main dengan dosa, masalahnya engkau tidak mampu melihat kehendak Tuhan, gak mampu melihat rencana Tuhan, gak mampu melihat jalan-jalan Tuhan. Memang dosa kita diampuni Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Yesus, dosamu diampuni. Engkau anak-anak Tuhan, tetapi ketika engkau bermain-main dengan dosa, engkau enggak mampu lagi melihat jalan-jalannya. Makanya iblis berusaha membuat kita hidup dalam dosa. Supaya kita nggak bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Supaya kita nggak bisa mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita nggak mengerti kehendak Tuhan, kita jatuh bangun, gagal, jatuh bangun, stres, putus asa. Akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Ketika kita menyalahkan Tuhan, kita mulai memberontak kepada Tuhan. Akhirnya kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Ini cara kerja iblis. Saya sering alami itu. Ketika sudah mulai bermain-main dengan dosa, hati ini udah gak percaya lagi sama Tuhan. Mulai mengandalkan logika, mengandalkan pengalaman, mengandalkan orang lain. Akhirnya kecewa, akhirnya putus asa, stres, akhirnya mulai menyalahkan Tuhan. Kalau gak cepat-cepat balik, bablas saudara. Makanya setiap hari saya selalu bilang, Tuhan please koreksi hidupku. Pikiran, perasaan, kehendak hatiku, perkataan, perbuatan, cara pandangku, responku, rancangan-rancangan jahat dalam hati dan pikiranku. Please koreksi. Itulah yang melatar belakangi kenapa saya akhirnya berdoa seperti yang saya sebutkan tadi, saudara. Karena saya sering mengalami jatuh bangun dulu. Saya stres dengan kekristenan saya. Bukankah Yesus Mesias sudah menyelamatkan saya? Kenapa saya masih jatuh bangun? Kenapa saya masih putus asa? Saya mulai mencari satu-satu. Saya kebetulan orangnya sangat detail, saudara. Saya tipe orang yang detail. Karena saya orangnya, salah satu karakter saya melankolik. Jadi untuk menemukan kesalahan orang itu, sekecil apapun sangat mudah bagi saya. Saya cocok jadi auditor, saudara. Dan itu yang saya lakukan tiap hari terhadap diri saya. Saya cek. Oh ya, kenapa perasaan saya kayak gini? Kenapa keinginan saya seperti ini? Dan apa akibatnya kalau saya berkeinginan seperti ini? Apa akibatnya kalau saya punya perasaan kayak gini? Oh, ini yang dibuat iblis. Saudara, kita bersyukur. Yesus datang memberikan pengharapan supaya kita bisa menang atas semuanya itu. Amin. Saudara mau? Mari kita stop bermain-main dengan kekristenan, saudara. Berapa lama kita jadi orang Kristen? Mungkin kau sudah capek. Tuhan, saya sudah lama jadi orang Kristen, hidupku kok gini-gini aja. Kok rasanya gak bisa melihat terang, gak bisa melihat masa depan, gak bisa melihat. Saudara, saya tadi katakan, apa sih bedanya kita dengan hewan? Hewan hanya bertahan untuk hidup. Kalau kita hanya untuk bertahan dengan hidup, kita gak berbeda dengan hewan. Ada orang bilang, oh saya pokoknya Kak, saya bisa bertahan hidup. No!
Tuhan ingin kau menjadi orang hebat. Tuhan ingin melihat orang lewat hidupmu. Orang bisa melihat ada Kristus dalam hidupmu. Hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Lihat orang-orang di Alkitab yang serius dengan Tuhan. Mereka bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi lewat hidup mereka nama Tuhan dimuliakan. Orang bisa melihat karya Tuhan yang besar lewat hidup mereka. Dan itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita berbicara tentang Natal, berbicara Yesus masuk dalam hidup kita, Dia mengubahkan hidup kita, Dia memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kita, sehingga orang bisa melihat terang itu lewat hidup kita. Mari kita sama-sama punya tujuan yang sama, saudara. Yang kedua, Yesus datang membawa sukacita. Di ayat 2 dikatakan, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan carahan. Salah satu tanda orang yang hidup dalam Kristus, perhatikan, salah satu tanda orang yang hidup di dalam Kristus adalah sukacita. Kalau engkau hidup dalam ketakutan, engkau hidup dalam depresi, jangan-jangan engkau masih di luar Kristus. Karena ketika Kristus masuk ke dalam hidup kita, Dia berikan sukacita. Dia katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Tidak sama. Dunia, engkau bisa bersenang-senang, engkau bisa mengalami damai kalau semua yang kau inginkan, engkau dapatkan, itu dunia. Tapi kekristenan bukan. Engkau bisa mengalami sukacita sekalipun doamu belum dijawab. Engkau bisa mengalami sukacita sekalipun usahamu belum maju. Engkau bisa bersukacita sekalipun sakit penyakitmu belum sembuh. Dan itu gak bisa dibuat-buat. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Ingat Stefanus, bahkan ketika dirajam batu pun, dia tetap bersukacita. Saudara coba bayangkan kondisi Stefanus saat itu. Dia dirajam batu. Orang kalau dirajam batu masih mikir Tuhan gak, saudara? Enggak. Yang dia pikirkan apa? Sakitnya, saudara. Sakitnya. Tapi Alkitab katakan, aku melihat surga terbuka. Wow, padahal dia dirajam batu loh ini. Artinya apa? Sukacita yang daripada Tuhan itu memampukan dia bisa mengalahkan penderitaan. Sukacita yang dari Tuhan itu membuat penderitaan itu bukan lagi menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi dia. Makanya orang yang kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan, sekalipun hidupnya susah, dia bisa bersukacita loh. Karena itu yang Tuhan janjikan. Dia datang memberikan sukacita, dia katakan. Menimbulkan sorak-sorak. Makanya begitu engkau jatuh dalam dosa, perhatikan. Salah satu hal yang pertama hilang dalam hidupmu apa? Sukacita. Gampang iri hati, itu ciri-ciri orang yang gak bersukacita. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang mengasihani diri sendiri, gampang putus asa, itu tanda orang yang tidak bersukacita. Dosa itu merusak sukacita kita. Tetapi Kristus datang memberikan sukacita. Makanya orang yang di dalam Tuhan selalu antusias, saudara. Antusias. Dia enggak gini, gimana keadaanmu? Ya lumayan lah. Lah, gimana tadi bisnismu? Lumayan. No. Gimana nilaimu? Lumayan. Gimana pelayanannya? Lumayan. Mental kita bukan mental lumayan, saudara. Spirit of excellence. Orang yang bersukacita, dia bisa menanggung penderitaannya, Alkitab katakan. Amsal katakan itu. Jadi kalau ada orang yang dikit-dikit mulai menyalahkan orang lain, dikit-dikit mulai bersungut-sungut, udahlah. Berarti dia kehilangan sukacita, saudara.
Mas Hendrik pernah bilang gini di kesan. Untungnya saya pas tidak ikut di kesan itu. Saya dapat bocoran. Kami cerita-cerita masalah kami, tapi Kak Pri gak pernah cerita masalahnya katanya. Loh, aku mau cerita siapa lagi? Dekengannya sudah langsung pusat kok. Betul nggak saudara? Kalau Kristus dalam hidupmu, kamu langsung terkoneksi dengan pusat. Engkau tidak lagi cemberut. Engkau tidak lagi yang namanya nggak bisa putus asa. No. Apa sih kata antusias itu? Antusias itu berasal dari dua kata, saudara. An dan theos. Antusias itu berasal dari dua kata, an dan theos. An atau in itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi engkau hanya mengalami antusias kalau engkau dalam Tuhan. Makanya orang-orang yang di dalam Tuhan ya, dia tuh nggak ada kata pesimis, nggak ada. Kamu bisa. Urusan belakang saudara, bisa dulu. Kenapa? Dia percaya, ada Tuhan yang memampukan saya bisa. Itu antusias. Makanya ciri-ciri orang yang dalam Tuhan, dia nggak pesimis saudara. Dia antusias karena dia di dalam Tuhan, antheos. Saya dulu waktu ditantang saudara merintis di Tulungagung, Free, kamu ngerintis Tulungagung ya? Kamu bisa? Bisa. Tulungagung di mana ya? Baru mikir saudara. Yang ada di otak saya gini saudara. Tuhan yang memampukan. Saya datang ke Tulungagung, saya cari kos-kosan saudara. Saya pernah kos-kosan saya di Kedung Waru saudara. Kedung Waru. Saya kunjungan ke rumahnya Christian. Saya mau pulang, gak tahu jalan pulang saudara. Dulu belum ada Google Map saudara. Nyasar mau ke Popo saudara. Loh saya di mana ini pikir saya saudara. Kebetulan rumahnya Christian di Karangwaru saudara. Tapi pede aja saudara. Coba. Saya kadang mikir setelah gereja berjalan saudara. Setelah gereja berjalan, kita sudah punya alat musik, kita sudah punya pemain musik. Saya baru mikir, loh kok nekat ya saya dulu ya. Ternyata yang membuat saya nekat apa? Antusias. Antusias itu berasal dari mana? Tuhan, antheos. Jadi kalau anak-anakmu ingin melihat masa depan dan mereka antusias, bahwa mereka di dalam Tuhan. Bahwa mereka dalam Tuhan. Ada sukacita dalam diri kita, saudara. Ada sukacita. Yang ketiga, apa berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, saudara? Tentang keselamatan. Tuhan Yesus datang memberi pembebasan dan kemenangan dari dosa dan apa? Penindasan iblis. Dosa telah membuat kita hidup di dalam belenggu iblis. Tetapi Yesus datang mematahkan kuk itu. Dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah apa? Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudara, perhatikan. Seharusnya ketika kita di dalam Tuhan, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Harusnya. Kenapa kita masih diperhamba oleh dosa? Karena kita tidak mau dilepaskan oleh Tuhan. Kita nggak mau memikul kuk yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus pernah bilang gini, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Yesus sudah patahkan kuk itu, saudara. Yesus sudah putuskan kuk itu. Lewat kematiannya di atas kayu salib, kuk itu langsung putus, saudara. Begitu engkau percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua belenggu dosa itu putus. Tapi pertanyaannya, kenapa nyambung lagi? Karena ketika Tuhan mau pasang kuk dalam hidupmu,
engkau nggak mau. Begitu kuk dari iblis dilepaskan, harusnya kita harus memikul kuk yang berasal daripada Tuhan. Kuk itu tujuannya apa sih? Kuk itu tujuannya supaya kita berjalan bersama-sama. Saya selalu kasih ilustrasi itu. Kuk itu adalah sebuah alat yang dipasang kepada sapi, yang menyatukan dua sapi, dan dua sapi ini akan membajak sawah. Itu kuk. Atau dua sapi ini akan membawa beban gerobak di belakang, disatukan oleh kuk. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika Yesus patahkan kuk yang berasal dari iblis, yaitu dosa, harusnya kita harus langsung memasang kuk yang berasal daripada Tuhan. Karena kuk itulah yang membuat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saat kita lemah Tuhan yang kuatkan, saat kita takut Tuhan yang hibur, saat kita jatuh Tuhan yang angkat, saat kita kekurangan Dia yang menyediakan. Kuk itu berbicara apa? Panggilan, saudara. Panggilan untuk melayani Tuhan. Makanya perhatikan orang Kristen ya. Orang Kristen yang tidak mau melayani Tuhan, iblis akan pasang kuk dalam hidupnya dalam bentuk apa? Kepahitan, kekecewaan, cinta akan uang, mengasihi dunia. Itu kuk yang dipasang oleh iblis. Makanya lihat, apalagi kita yang sudah pernah pelayanan, engkau tidak pelayanan lagi, kita akan jauh lebih jahat sebelum kita bertobat. Karena iblis akan pasang kuknya double, saudara. Double. Mari, Yesus datang untuk memberikan pembebasan, kemenangan. Kalau engkau hari ini sedang dibelenggu oleh dosa, bukan karena Tuhan tidak lepaskan engkau dari dosa itu, tapi karena engkau tidak mau memasang kuk yang berasal daripada Tuhan. Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan Yesus datang memberikan pembebasan dari kemenangan dari dosa dan penindasan atas iblis. Jadi jangan bermain-main, saudara, hidup kita. Pilihan kita cuma ada dua. Kalau saudara tidak sedang di pihak Tuhan, engkau pasti di pihak oleh iblis. Kalau engkau tidak pasang kuk yang berasal daripada Tuhan, iblis akan pasang kuknya dalam hidupmu. Ingat Daud, kapan Daud jatuh dalam dosa, saudara? Daud itu orang yang cinta Tuhan loh. Nanti saudara pelajari, kapan Daud jatuh dalam dosa. Alkitab katakan pada saat awal tahun di mana raja-raja harus berperang. Saat itu di awal tahun di mana saatnya raja-raja berperang, Daud tidak berperang. Dia suruh pasukannya berperang. Dia suruh anak buahnya berperang. Dia ngapain di rumah, saudara? Santai-santai. Ketika dia santai-santai naik di atas soto rumah, disitulah iblis kasih umpan yang bernama Betseba, istri dari Uria, saudara. Ketika engkau santai-santai dengan hidupmu, mencari kesenangan dirimu, dan engkau tidak melayani Tuhan, saat itulah iblis akan kasih umpan dosa. Dan kalau kau tidak hati-hati, engkau akan tangkap umpan itu, engkau masuk dalam belenggunya. Makanya Rasul Paulus katakan gini ya, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Makanya lihat, orang yang paling banyak berbuat dosa, orang yang paling banyak nganggur. Lihat aja, orang kalau banyak nganggur, kalau laki-laki kalau banyak nganggur biasanya ngapain, saudara? Handphone. Betul? Dia melanglang buana kemana-mana, saudara. Perempuan kalau nganggur ngapain, saudara?
Hah? Gosip pengalaman ya? Gosip ya gak perlu diomongkan. Dosa. Perhatikan, kalau enggak gosip mengasihani diri sendiri. Makanya itu yang membuat saya, saudara ya, kalau lagi nganggur, saya cari renungan, saya kirim renungan, saya cari renungan. Supaya apa? Supaya tidak jatuh dalam dosa. Hati-hati anak-anak muda yang suka nganggur. Iblis masuk di situ, saudara. Yang keempat, Tuhan Yesus memberikan apa? Kelegaan dan damai sejahtera, saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera apa? Tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukannya. Ada damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera. Orang kalau sudah, saya mau tanya, orang itu kenapa sih sampai berjuang kerja keras sih? Coba tanya semua orang ya, Pak, kenapa kamu sampai bekerja keras seperti itu? Rata-rata jawabannya gini, saya pingin nanti masa tuaku saya bisa tenang, saya bisa damai. Betul gak, saudara? Betul gak? Ternyata setelah tua gak damai, saudara. Karena kena stroke. Karena gagal ginjal, saudara. Damai sejahtera tidak didapatkan dari uang. Damai sejahtera tidak didapatkan dari jabatan. Damai sejahtera terjadi ketika engkau hidup dalam kebenaran. Itulah damai. Karena ketika engkau tidak hidup dalam kebenaran, hati nuranimu akan menuduh engkau. Dan ketika hati nuranimu menuduh engkau, engkau tidak punya damai. Pasti gak punya damai. Tapi Tuhan datang. Dia adalah kebenaran, supaya kita hidup di dalam kebenaran, saudara. Ini yang terakhir, saudara. Ada 4 sebutan Tuhan Yesus. Ini saya suka, saudara. Perhatikan ini baik-baik. 4 hal inilah posisi Yesus dalam hidup kita. Yang pertama apa, saudara? Penasehat ajaib. Saya tahu kita ini ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Yesus itu penggenapan dari semua ajaran perjanjian lama dan perjanjian baru. Dialah kebenaran itu, saudara. Nasihatnya ada dalam seluruh firman dan ketetapan Allah. Jadi, kalau engkau lagi stres, engkau sedang putus asa, dia penasehat ajaib. Tanya sama dia, Tuhan aku lagi bingung nih. Ini calon istriku ini benar apa benar ini? Nanti Tuhan akan bukakan. Tuhan lagi bingung nih. Ini calon karyawanku ini benar dari Tuhan atau tidak? Minta nasihat sama dia. Baca firmannya. Nanti firmannya itu akan keluar sebagai rema, saudara. Tuhan aku lagi bingung nih. Ini layak gak ini dijadikan rekan bisnis? Tanya Tuhan. Saya lagi bingung Tuhan, bisnis ini mau diteruskan atau tidak? Apa yang harus saya lakukan? Saudara, hari-hari ini kita perlu merenung dan mencari Tuhan. Tuhan, tahun depan saya harus bagaimana? Makanya tahun depan, saudara, mulai tanggal 5 kalau saya tidak salah, kita ada doa puasa 40 hari nasional. GKPB MDC seluruh dunia kita memutuskan mengambil doa puasa, mencari kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan bagi hidup kita, apa maunya Tuhan bagi gereja ini sepanjang tahun 2024. Karena kita tahu tahun 2024 bukan tahun yang mudah, saudara. Bukan tahun yang mudah. Ini sudah ada lagi ancaman COVID ini, saudara. Saudara sudah dengar berita itu ya? Beberapa negara itu sudah mulai naik lagi COVID, saudara. Naik lagi. Belum lagi tantangan di Indonesia tahun depan ada pemilu, saudara.
itu biasanya terjadi kegoncangan politik, saudara. Di mana terjadi kegoncangan politik, di situ terjadi kegoncangan sosial. Di mana terjadi kegoncangan sosial, di situ terjadi kegoncangan ekonomi, saudara. Ekonomi. Jadi kita harus betul-betul mencari Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Jangan buru-buru buat keputusan. Jangan suka cari jalan pintas. Tanya petunjuk Tuhan, dia penasehat ajaib. Yang kedua apa, saudara? Allah yang perkasa. Wow, dia Tuhan yang berkuasa mengalahkan maut, membebaskan umat manusia. Segala kekuasaan ada di tangan dia. Sebelum dia naik ke surga, dia bilang gini, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Segala kuasa itu ada di tangan Yesus, saudara. Karena itu, jadikanlah dia backingan kita, saudara. Backingan apa? Pusat, saudara. Aman hidup kita. Aman hidup kita, saudara. Kalau backingan kita pusat. Tapi kalau backingan kita teman kita ambruk, saudara. Backingan kita bos kita ambruk, Backingan kita uang yang di bank itu dilikuidasi, amsyong kita, saudara. Mari bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Karena dia Allah yang perkasa. Segala sesuatu dia bisa lakukan, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Asal kita mau percaya, taat dan setia, kita akan melihat hidup kita dari mujizat kepada mujizat, dari penyertaan kepada penyertaan, dari pertolongan kepada pertolongan. Yang ketiga dikatakan apa, saudara? Bapa yang kekal. Saudara tahu, masalah terbesar anak muda hari ini adalah fatherless. Fatherless. Kehilangan peran Bapa. Makanya kitab Maleakhi katakan, pada hari-hari terakhir aku akan mengutus Elia, dan dia akan memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak, supaya aku tidak murka dan memusnahkan bumi. Fatherless, kehilangan peran bapak. Ternyata Elia yang dimaksud itu adalah Yohanes Pembaptis. Di dalam Lukas 1 ayat 27 kalau tidak salah dikatakan, dia akan memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan hati anak-anak durhaka kepada bapak-bapak. Ketika anak-anak fatherless, anak-anak menjadi durhaka, makanya Tuhan akan musnahkan bumi. Tapi kita bersyukur, Yesus datang, dia sebagai Bapa yang kekal. Artinya apa, saudara? Dia yang memimpin dan menuntun hidup kita. Dia yang melindungi. Dia yang memelihara. Dia yang memberikan kasih sayang dan teladan. Dia yang memberikan nasihat. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau bapamu yang di rumah, mungkin gak mengerti perasaanmu, gak mengerti kehendakmu, gak mengerti siapa engkau. Tapi kita punya Bapa yang kekal, yaitu Yesus. Panggil dia sebagai Bapa. Bapa itu melindungi. Bapa itu memberikan contoh, memberikan teladan. Jadikanlah dia teladan. Jadikan dia teladan. Panggil dia Bapa. Dia akan tuntun setiap langkah-langkah kita. Saya dari umur 12 tahun, saya sudah tidak tinggal di rumah orang tua saya. Saya sudah ngekos ikut orang. Jadi saya bisa dibilang nyaris fatherless. Nyaris fatherless. Untuk saya bisa memahami hati seorang bapa, ketika saya intim dengan Tuhan, saya baru mengerti, oh Bapak itu seperti ini, Bapak itu seperti ini, Bapak itu seperti ini. Dan itu saya coba terapkan kepada anak-anak saya. Jadi buat bapak-bapak ya, kalau engkau tidak punya peran yang benar dalam keluargamu,
engkau menjadi sumber yang merusak anakmu. Bapak itu sumber, saudara. Makanya bapak itu kalau nggak cinta Tuhan, dia menghasilkan sumber yang jahat. Tapi kita bersyukur ketika kita sebagai bapak nggak bisa berperan dengan baik, dia datang sebagai bapak bagi anak-anak kita. Amin. Karena itu bawa anakmu kepada sang bapak itu. Bawa dia kepada Yesus supaya dia mengalami kasih bapa. Karena hanya itu yang memulihkan anak kita. Kita bapak punya keterbatasan karena kita sudah jatuh dalam dosa. Kita punya keterbatasan. Anak-anak, saya juga dulu saya sempat menuntut orang tua saya. Saya kecewa. Tapi Tuhan bilang gini, bukankah papamu juga orang yang sudah jatuh dalam dosa? Dia tidak akan mungkin bisa jadi bapa yang sempurna. Karena itu aku datang menjadi bapa yang sempurna bagimu. Anak-anak, jangan salahkan orang tuamu. Datang kepada Yesus. Jadikan dia bapamu. Dia akan menuntun hidupmu. Amin. Amin. Mari saudaraku. Terus apa lagi selain Bapa yang kekal? Raja damai. Kalau sudah dibilang raja uang, berarti uangnya paling banyak. Betul ya? Betul enggak? Raja minyak, berarti dia penguasa minyak. Kalau dia raja damai, berarti apa? Dia penguasa damai. Makanya jangan cari damai di toko damai. Tidak akan ketemu, saudara. Sekalipun namanya toko damai, itu tidak akan ada damai. Tapi damai itu cuma ada di mana? Raja damai, yaitu Yesus. Kalau keluargamu pingin damai, bawa keluargamu kepada Yesus. Jangan bawa liburan ke Bali, tambah nggak karu-karuan, saudara. Kau ajak liburan ke Bali, saudara, ke pantai. Suamimu lihat-lihat bule-bule di sana, tambah nggak damai kau, saudara. Oh, supaya damai, ajak ke mall kak. Jangan kau ajak ke mall. Istrimu lihat baju ini, tas ini, tambah nggak damai suaminya, saudara. Tapi kalau engkau ajak kepada Yesus, damai nggak, saudara? Damai. Saya bukan nggak pernah ribut sama istri saya. Ini ada istri saya. Tapi kami punya komitmen. Kami kalau ribut nggak boleh sebelum tidur, harus sudah pemberesan. Makanya kalau kami ribut, saya sengaja tidak menemui dia 1-2 jam. Saya berdiam diri meditasi, saudara. Meditasi. Habis itu saya dudukkan, ayo masalah kita di mana? Kita ngomong baik-baik. Sampai nangis-nangisan, sampai maki-makian gak apa-apa. Dipuaskan. Habis itu belajar mendengar. Oh, ini tuh maunya dia. Dia juga mendengarkan keluhan saya. Habis itu apa yang kami lakukan, saudara? Kami datang kepada Tuhan. Dia mendoakan saya mendoakan dia. Serius, kami lakukan itu. Sehingga apa? Sekalipun kami ribut, iblis tidak mengambil kesempatan melukai hati kami. Kami langsung datang ke Raja Damai, mendamaikan hati kami sehingga tidak terluka. Jadi kasihnya itu tetap tumbuh lagi, saudara. Karena sudah ketemu sama Raja Damai. Jadi kalau ada orang ribut, kalau dia tidak libatkan Tuhan, udahlah, percuma. Karena kita hanya akan bisa damai, mengalami damai ketika kita datang kepada siapa? Raja Damai. Siapa Raja Damai? Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau ribut, jangan datang sama pendeta 1 orang. Harus berdua. Serius. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang suami datang ke rumah saya. Saya nggak usah sebut namanya. Tidak ada di sini. Tidak ada. Jangan lirik-lirik siapa ya. Jangan, saudara. Dia marah-marah. Dia bilang, percuma kamu datang. Aku bilang, kalau kamu datang sama istrimu. Kita berbicara di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kalian harus sama-sama tunduk sama firman. Kalau enggak percuma, aku bilang. Percuma. Kita harus tunduk sama firman. Karena hanya Kristus sang Raja Damai itu yang bisa mendamaikan kalian berdua, saya bilang.
Pulang dia nangis, saudara. Kak, tapi doakanlah ya kak, katanya. Pasti saya doakan. Tapi kalau kau gak tunduk sama firman, percuma, saya bilang. Saudara, semua masalah kita harus dibawa kepada Kristus. Makanya setiap ada masalah jemaat ini, saya bawa kepada Kristus. Pernah ada jemaat yang ribut sama jemaat. Saya bilang gini, kamu yakin kamu benar? Saya yakin kak. Oke, kita bawa perkara ini sama-sama yuk di hadapan Tuhan yuk. Biar Tuhan yang mengadili. Saya bilang, kalau kamu yang salah, kamu ditempeleng Tuhan. Kalau dia yang salah, dia yang ditempeleng Tuhan. Saya bilang, saudara, aman gak saudara? Jadi kita gak perlu menghakimi. Biar siapa? Kristus, karena dia sang raja. Dia yang berdaulat. Kita bangkit berdiri yuk. Saudara, Yesus sudah datang. Dia Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Raja damai. Dia ingin membebaskan kita, saudara. Dia mengasihi kita. Kuk itu sudah dipatahkan. Jadi jangan lagi merasa gini, jangan-jangan ada kutuk nenek moyang. No! Semua kutuk nenek moyang yang masuk dalam hidupmu sudah beres di atas kayu salib. Amin. Kecuali engkau bilang lagi sama iblis, iblis kutuk lagi dong, kutuk lagi dong. Dengan cari apa engkau dikutuk? Ketika engkau bermain-main dengan dosa, engkau sedang mengundang iblis mengutuk hidupmu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara, mungkin kau hari-hari ini merasa hidup dalam kegelapan. Kau tidak ada damai. Kau hidup dalam ketakutan. Ribu tahun yang lalu Yesus datang. Dia terang. Dia yang mengalahkan semua musuh-musuh kita. Dia yang membebaskan kita. Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Dia penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Selamanya dia akan menjadi Bapa kita. Bapa kita yang di dunia bisa meninggalkan kita karena dia meninggal. Tapi Alkitab katakan dia Bapa yang kekal. You never alone. Kau tidak pernah sendiri. Ada Bapa yang mengasihi engkau. Ada Bapa yang tidak pernah meninggalkan engkau. Datang kepada Bapa itu. Sampaikan semua isi hatimu. Sampaikan semua ketakutanmu. Sampaikan semua kekhawatiranmu. Bukankah kalau Bapa yang di dunia begitu perhatian kepada kita, apalagi dia Bapa yang mengasihi kita, yang sudah memberikan nyawanya mati di atas kayu salib menebus kita, membebaskan kita dari setiap kutuk dosa. Dan dia Raja damai. Jangan mencari damai lewat uangmu. Semakin kau mencari damai lewat uangmu, semakin kau tidak damai. Jangan cari damai lewat orang lain, kau tidak akan damai. Kau hanya menemukan damai ketika engkau bersekutu dengan dia, berserah kepada dia, bergantung kepada dia, percaya kepada dia, dan taat kepada dia. Hidup dalam kebenarannya. Saat itulah engkau mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu. Bapa,
Kau melihat anak-anak-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami sering ditipu oleh iblis, sehingga kami selalu ragu apakah Engkau mengasihi kami atau tidak. Kami hidup dalam kegelapan, kami hidup dalam ketakutan, kami hidup dalam kekhawatiran. Kami gak yakin bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihimu, saudaraku. Tuhan mengasihi kita. Mungkin kau berkata, saya sudah berdosa, Kak. Sekalipun kau berdosa, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Pulihkan umat-Mu, Tuhan. Bahwa kami mengalami terang itu, bahwa kami hidup di dalam terang itu, bahwa kami mengalami kelepasan. Gantikan kuk yang berasal daripada kuasa kegelapan dengan kuk yang berasal daripada Tuhan. Damai sejahtera-Mu itu memenuhi kami. Berkati umat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Roh Kudus. Engkau terus berbicara, memateraikan firman ini bagi anak-anak-Mu. Biar kebenaran ini memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu Di kota tercinta, kotaku surgaku. Ku berdoa tolong aku, penuh kemuliaan-Mu, tolong aku, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. di kota tercinta, kotaku surgaku. Ku berdoa tolong aku, Penuh kemuliaan-Mu, tolong aku, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, biar salom yang berasal daripada Tuhan itu turun atas kota ini. Damai, kebenaran-Mu itu, terang Kristus itu melawat kota ini. Kami rindu penduduk kota ini mengalami kasih Tuhan. Kami rindu penduduk kota ini dimenangkan bagi Tuhan. Lawat penduduk kota ini. Jelikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dilayani. Kalau minggu depan kami akan merayakan Natal, Tuhan, biar ada banyak orang-orang yang belum percaya datang dan mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka dipulihkan oleh Tuhan di tempat ini. Bekerjalah Engkau Tuhan. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini, eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Jamah mereka, lindungi mereka, tuntun mereka di dalam membuat setiap kebijakan-kebijakan. Hikmat bijaksana Tuhan menyertai mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan gagalkan. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Berkati ekonomi, bisnis, usaha yang ada di kota ini Tuhan. Semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang merusak moral kota ini, biar digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha Kristen. Berkati mereka, biar mereka jadi berkat bagi kota ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Setiap gereja Tuhan yang merayakan Natal Tuhan, Tuhan berkati, lawat biar setiap orang-orang yang datang dalam perayaan Natal, mereka dipulihkan, mengalami kasih Kristus. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Seluruh umat-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa, lindungi setiap umat-Mu dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa setiap umat-Mu mengalami kasih-Mu Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus tuntun hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu Tuhan.
Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada seluruh umat-Mu. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Tolong mereka dalam setiap masalah mereka. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, lindungi dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka Tuhan melekat mengasihi Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, dengan kecerdasan takut akan Tuhan. Bawa mereka menemukan masa depan yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka, bahkan menemukan jodoh yang Tuhan sediakan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. So kami serahkan anak-anak kami ini, pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka berbalik kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Menjagai, melindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka bawa melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, tuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Yesus mengasihi kita. Dia Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Datanglah kepada Dia, bergantunglah kepada Dia, minta tuntunannya. Jangan andalkan kekuatanmu, alami damai sejahteranya. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kau pada waktu masuk, diberkatilah kau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah hasil bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Kau akan naik dan tidak akan menjadi turun, kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan kau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain.